Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kesehatan saya ada muncul masalah. Saya terus sendaku beberapa hari yang lalu. Tempo hari ada sakit mah. Kiranya Tuhan menjaga kesehatan saya, memberi kekuatan saya untuk terus melayani Dia seperti di gerejanya hari ini, jemaat. Kitab Wahyu, kitab yang unik. Kitab Wahyu, kitab yang unik. Walau kalau melihat kitab kata pengantarnya pasal 1 ayat 1, dia hanya satu-satunya kitab yang memberitakan wahyu Yesus Kristus yang lewat, yaitu perkataan Yesus lewat manusia secara langsung. Tidak ada kitab lain yang punya latar belakang demikian. Kita melihat apa pewahyuan dari Yesus Kristus. Di pasal 1 ayat 19 dikatakan, karena itu tulislah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yang dilihat Yohanes yaitu penglihatan yang akan terjadi, yaitu 7 jemaat yang akan datang dimulai dari besok dan sesudahnya. Dari masuk di dalam banyak penglihatan. Kitab ini sangat dengan kesepisan memberikan pewahyuan kepada Yohanes. Kalau kita lihat dari pewahyuan pertama ditulis kepada 7 jemaat, Yesus Kristus sangat mengingatkan jemaatnya. Pada masa itu gereja bukan hanya 7, tetapi di Asia Kecil tapi ini mewakili Asia Kecil, gereja di Asia Kecil. Kalau kamu pikirkan, kalau surat ini ditulis kepada gereja 611, kita sering melihat ada satu mesbah. Gereja kebanyakan didirikan oleh manusia. Kalau kita bertanya pada dirimu sendiri, kamu datang di gereja ini, Yesus di sini Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu apa yang engkau perbuatkan, apa yang kamu pikirkan. Atau seperti kata Katonis, aku tahu kamu orang yang bagaimana. Kalau kita pikirkan, kalau Yesus memberi penilaian demikian bagimu, dia tahu perbuatan atau pekerjaanmu dengan surat ini, dengan tema apa. Di hari ini kita lihat menulis 3 surat bagi 3 jemaat sebagai referensi. Hari Selasa waktu Pastor Joshua berkhotbah, pada di latar belakang kitab Wahyu menghadapi penganiayaan yang besar. Hari ini memperkenalkan kamu kepada Kaisar Roma Taumesin, nggak tahu pas. Dia adalah kaisar yang terkenal. Dia pertama kali menindas orang Kristen. Pada waktu itu Nero juga menindas orang Kristen, tapi mereka tidak mempunyai sistem. Pada saat ia emosian baru menindas orang Kristen di kota Roma, di luar kota, dan juga menindas orang di dalam kota Roma. Di luar kota Roma tidak ditindas oleh pemerintah Roma. Melihat latar belakang
latar belakang Yohanes, mereka meminta semua orang untuk menyembah Kaisar Roma. Dulu tidak melakukan, tetapi dalam pemerintahan dia memberikan perintah yang demikian. Mengapa menulis surat kepada Asia Kecil? Sebab dalam digoyahkan oleh karena penyembahan kepada Kaisar Roma. Mereka dalam kelemahan, yaitu di kaisar yang terakhir, yaitu Theodosius. Di akhir perkataan Yesus kepada tiga jemaat ini selalu disertai dengan barang siapa menang, barang siapa menang. Yesus berkata kepada sebuah jemaat, dalam kelemahanmu kamu harus menjadi jemaat yang dengan kemenangan. Dalam situasi apapun kamu harus menjadi gereja yang menang. Sebab Yesus Kristus menyertaimu. Dengan tema hari itu, kekuatannya lemah, menjadi jemaat yang menang atau gereja yang menang. Di sini di ayat ke-8 dari gereja jemaat di Philadelphia, di ayat ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kekuatan tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal namaku. Yaitu dengan kekuatan yang tidak seberapa. Pada masa itu jemaat Philadelphia merupakan jemaat yang kuat, sebab banyak puji-pujian. Tapi Sardus dan Laodikia itu banyak yang hal yang mengarah pada negatif. Gereja Sardis, mereka tidak sadar atau berjaga-jaga. Dia gereja sekitar 40 tahun yang masih muda. Dia pertama dikatakan, aku tahu segala pekerjaan engkau, dikatakan hidup padahal engkau mati, yaitu menurut namamu. Gereja Sardis banyak kegiatan, mungkin banyak kebaptisan, atau kalau membangun bab suci, mereka sangat berpartisipasi, atau dalam trip penginjilan mereka sangat giat. Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu dalam satu sistem yang sangat baik, tidak berkala, tetapi kehidupan rohanimu mati. Rohanimu mati. Ayat kedua dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Di sini tidak ditandai pekerjaan yang mana, tetapi dapat kita bayangkan pada masa itu
Kaisar sangat mendorongkan untuk menyembah kaisar. Mungkin ada jemaat mereka mulai goyah, atau ada jemaat telah mengerjakan seperti rutinitas kekristenan, tetapi sesungguhnya tidak ada hubungan dengan Allah. Pelayanannya, dia sangat rajin melayani, tetapi tidak ada hubungan dengan Allah. Mengatakan ini sesuatu yang tidak integras di mimbar dengan rupa yang lama, ya, dengan penampilan di rumah dengan sifat yang berbeda, baik dalam pemerintahan, rumah tangga berbeda. Jadi jemaat Sardis diserang oleh iblis atau musuh. Di sini waktu kaisar menulis malaikat menuliskan surat kepada jemaat di Sardis, mereka dalam kegoyahan. Mereka awalnya mereka sangat turut, sangat baik, tapi mereka mulai goyah. Pada masa itu di zaman Raja Persia, di Raja Kores, mereka yang telah membebaskan orang Israel yang dari timur ke barat menyerang, tapi di situ ditahan oleh Sardis, tidak menemui jalan keluar. Tetapi ada jalan. Tapi masa orang-orang di Sardis tidak menutupi jalan. Mungkin mereka lupa atau sengaja bahwa di sini ada celah yang membuat Kores Persia mengepung Roma. Demikian juga di Kaisar Roma Alexander juga pernah mengepung kota ini. Jadi di sini dikatakan bahwa kamu tidak menguatkan gerejamu, kamu masih tidur, musuh di depan, kami masih tidur, bahkan musuh telah di depan, tetapi kamu tidak menutup celah. Yesus berkata kepada mereka, kamu harus menutupi celah rohani jemaatmu. Ini menanggap di ayat ketiga. Jadi bagaimana engkau menerima dan mendengarnya, turutlah itu dan bertobatlah. Jadi ingatlah, remember, seperti yang dikatakan, jangan kehilangan kasihmu yang semula. Dan para jemaat ini bagaimana? Mengapa mereka mengambil keputusan untuk tinggal di Sardis? Mengapa kamu menjadi ketua sel atau di tempat pemasaranmu mengambil kesempatan menjadi imamat yang rajani? Kamu renungkan kembali. Janganlah kamu penampilan yang berbeda di luar dan gereja tidak sama. Bagaimana kamu menerima dan mendengar suara Allah? Awal permulaan bagaimana? Kamu harus bangun, kamu harus turuti, bertobat. Di gereja ini sedikit bagi orang yang tersadar, seperti di ayat kedua. Di ayat keempat,
Ada beberapa orang yang tidak mencemari pakaiannya. Kita bayangkan diri kita, jemaat di Sardis, mereka kerohaniannya mati. Ada orang yang tidak sehat atau bagian yang mati. Atau dulu kamu percaya akan dosa, kamu sangat semangat berdoa, tetapi mengalami perkara ini dalam bagian berdoa kamu pun telah mati. Kamu merasa berdoa atau tidak pun tidak apa-apa, saya telah berusaha, saya telah melayani A dan B, saya belum lagi bekerja, sangat sibuk. Kamu harus mengingat kembali bagaimana kamu menerima api doa. Atau pengembalaanmu kamu kecewa, baik di gereja maupun di rumah tangga. Kamu mengembalakan orang lain, kamu kecewa. Mungkin menerima misi ini semangat sudah nol, di dalammu sudah mati. Tapi Yesus mengingatmu untuk mengingat kembali bagaimana awalnya kamu menanggapi panggilan ini. Seperti anak muda, terutama bagi anak muda, ini sangat membantu kita di bagian rohani, di mana kita mati hari ini harus kita menangkat kembali. Ayat kelima dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dalam kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Pakaian putih adalah kehidupan yang kedua. Banyak orang berkata mereka melihat malaikat dan orang yang telah meninggal itu berpakaian putih, dan juga merujuk mereka mempunyai kitab kehidupan, yaitu merujuk pada mereka mempunyai kehidupan yang kekal. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk mempunyai kehidupan yang kekal, tapi kita harus menyingkapkan topeng muka kita. Di mana kamu mati, di situ kamu harus bangun. Di mana rohani kita mati, di situ kita bangun kembali. Kemudian kita melihat Philadelphia. Dalam kata bahan Scott, Philadelphia, nama ini berarti kasih saudara, yaitu saudara-saudara saling hidup dengan akur atau damai. Jemaat ini mendapatkan penilaian yang tinggi dari ayat 9 sampai 13, memuji jemaat-jemaat di gereja Philadelphia, yang tetapi kelebihannya yaitu jemaat ini memegang kunci Daud. Dikatakan di ayat ke-7 mengatakan memegang kunci Daud, ayat ke-8 yaitu membuka pintu. Jadi saya mendengarkan nama untuk hari ini, Philadelphia adalah gereja yang menang. Ayat 8, tapi gereja bukan satu gereja yang lihai. Ayat ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yesus melihat jemaat di Philadelphia bukan jemaat yang kuat, tetapi mempunyai kekuatan yang sedikit, yaitu kekuatan yang hanya sedikit, yang tidak seberapa, merujuk pada kekuatan yang tidak seberapa seorang pendeta atau para pastor, dan kekuatan yang tidak seberapa saudara-saudari.
Dia mungkin tidak seperti gereja Efesus atau Laodikia. Mereka setia. Yesus memuji mereka walaupun kekuatan tidak seberapa, namun mereka menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Bahkan di ayat yang ke-11 dikatakan, ayat ke-10, mereka menuruti firman-Ku dengan tekun menanti aku. Gereja Philadelphia, gereja walaupun kecil, tapi mereka mempunyai ketekunan untuk menanti buah kehidupan. Di dalam goncangan kesulitan, kita harus merindukan buah dalam ketekunan. Mungkin gereja yang biasa saja di dalam goncangan masih tetap merenungkan firman Tuhan. Mereka masih bertanya, saya melakukan demikian, apakah Allah berkenan? Mereka masih berusaha untuk menuruti firman Tuhan. Bahkan ada orang bertanya, apakah kamu menyangkal firman-Mu untuk menyembah dewa? Mesin. Tetapi gereja ini mereka mempunyai ketekunan. Jadi Allah berikan satu misi bagi mereka, yaitu kunci Daud, kunci kerajaan. Di kitab Yesaya 22 itu dikatakan terhadap Raja Hizkia, diberikan kunci ini merujuk bahwa keturunanmu, kamu dan keturunanmu bisa membuka kerajaan Mesias di dunia ini. Kerajaan Mesias lewat keturunanmu. Jadi gereja Philadelphia, Allah memberikan pintu baginya. Katakan ini pintu penginjilan. Karena di dalam kitab surat sebelumnya ada dikatakan penginjilan. Mereka adalah bejana penginjilan dan para misionaris yang sangat terkenal, sangat berkembang. Waktu mereka membuka kerajaan surga, mereka juga mulai peperangan rohani. Seperti kamu masuk dalam orang lain, orang lain tidak akan memberikan kunci bagimu, tetapi dia percaya pada Tuhan dan percaya Tuhan akan menyelesaikan segalanya dan berdiri tegar untuk Tuhan. Dan di situ terbukalah pintu bagi para penginjil, misionaris, bahkan membuka kerajaan Mesias. Seperti kita diam di Hong Kong, gereja kita pun akan menghadapi penyerangan yang besar. Banyak serangan lewat kata-kata. Tetapi hari ini gereja Philadelphia berkata kepada kita agar kita tetap berdiri tegar. Kita harus belajar tekun dengan kesabaran. Apapun serangan kata-kata orang kepadamu, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita berdiri dalam kebenaran, di dalam Allah kita berdiri teguh.
Ini keunikan bagi Allah dan yang dicari oleh Allah. Gereja ini akan menghadapi percobaan tetapi menjadi gereja yang penuh dengan ketekunan. Dan di akhir dikatakan gereja ini akan menjadi sokong guru dalam bait suci Allah. Merupakan dalam kerajaan Allah satu hal yang penting, bagian yang penting. Bahkan ada nama yang tertulis, nama yang kudus tertulis di dalamnya, nama Allah, nama kota Allah, dan juga Yerusalem baru. Dalam nama ini ditulis dalam gereja ini, kita pun hari ini merindukan menjadikan gereja yang demikian. Nama Allah ditulis di dahimu. Seperti dikatakan di akhir kitab Wahyu, Allah akan memerteraikan para umat pilihan, dan juga angka binatang 666 juga akan ditulis di para orang-orang yang bukan milik Allah. Tapi kita harus menjadikan milik Allah dalam kesusahan, tetap tekun dalam ketekunan, sebab kita milik Allah. Kemudian yang akhir, gereja Laodikia. Gereja Laodikia di urutan terakhir sebab dia satu-satunya gereja yang tidak dipuji. Hari ini kita melihat jemaat di Sardis juga mendapatkan pujian, tetapi di kitab Laodikia tidak mendapat pujian dari awal hingga akhir. Mengapa? Sebab dia merasa gereja yang makmur dan baik. Tuhan Yesus sengaja menggunakan air yang suam-suam sebagai perumpamaan. Sebab gereja Laodikia memang ada sumber air yang suam-suam seperti air hangat. Kalau kamu bisa dingin, kamu bisa minum, tetapi air yang suam-suam kuku tidak berguna. Perumpamaan bagi jemaat di Laodikia, mereka pun mengerti kalau sumber air yang kuat suam-suam kuku harus ditunggu. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Mengapa dia menjadi seperti cuek atau menjadi suam-suam kuku, dia pun tidak tahu. Sebab mereka hidup dalam kemakmuran. Ayat 17, mereka punya kekayaan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apapun. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau merarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tempat ini terkena tempat perbankan dan juga tempat niaga. Dan juga mengeluar. Jadi tempat ini sangat kaya dan juga tidak banyak peperangan atau bencana kelaparan dan lain-lainnya. Melihat di gereja Philadelphia dalam goncangan, mereka tetap tekun. Tapi di gereja Laodikia mereka merasa aman, mereka kaya, banyak persembahan, terus membangun
bait suci, merasa damai sejahtera Allah ada padanya. Tetapi dengan pekerjaan demikian Allah berkata mereka buta. Bahkan ayat 18 dikatakan, supaya engkau membeli kembali daripadaku barang-barang yang kekurangan, juga membeli minyak untuk melupaskan matanya supaya dapat melihat. Laodikia seperti Hong Kong dulu juga pernah menjadi negara yang perbankan niaga yang sangat berkembang. Hong Kong yang merupakan kebanggaan Hong Kong, tetapi Yesus berkata, aku mau bukan hal-hal ini. Kamu mengira ini kebanggaanmu, tetapi menjadikan jerat, sehingga kamu terjatuh. Kamu merupakan kota yang membuat obat mata, tetapi kamu tidak dapat melihat. Bahkan dia perlu dikatakan bahkan Yesus sudah berdiri di depan pintu. Jika lihat aku berdiri di pintu dan mengetok, jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Gereja Laodikia, mereka aman dalam kekayaan mereka atau dalam segala kemakmuran mereka. Mereka tidak mengalami Allah dan merasa tidak perlu mengandalkan Allah. Ini merupakan satu dusta, sebab orang kaya juga perlu untuk mengalami Allah. Setiap gereja atau setiap keluarga mempunyai permasalahan sendiri. Pasti ada sesama anggota, ada yang tidak akur, dan perkara perlu menggunakan uang. Mereka merasa bisa diselesaikan dengan uang, tetapi mereka tidak mengandalkan Allah. Di dalam rasa kemakmuran mereka merasa aman, mereka kenyang. Yesus membukakan mereka sendiri baik dan menegur mereka dengan kekayaan, kemakmuran, merasa diselamatkan. Seperti Yesus juga tidak ada tempat berdiri, jadi dia di muka pintu dan mengetuk. Kita bertanya pada hari ini, menjadikan kebanggaan gereja kita apa? Atau kami sebagai orang Kristen menjadi kebanggaanmu itu apa? Lebih dalam lagi, rasa amanmu datang dari mana? Apakah kamu berpegang pada keahlianmu sehingga mengusir Yesus keluar? Seperti gereja Laodikia, dia perlahan merosot. Hari ini kita harus berjaga-jaga, jangan mengira diri sendiri baik, merasa telah mendapatkan. Yesus dengan jujur berkata, aku tahu pekerjaanmu. Hari ini Roh Kudus hendak menolong kita. Kita harus tahu pekerjaan kita atau perbuatan kita, agar kita jangan dalam ketentraman kita kehilangan, atau dalam kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan adalah segala baginya. Kami mau meninggikan namamu, haleluya.
稣的名，平安喜乐，无人能够夺去。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。好盼望，盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐，无人能够夺去。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。在敌人的面前，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。在敌人的面前，在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。哈利路亞！呢個係我哋得勝嘅宣告，主讓我哋用信心嚟去支取，讓我哋信心嚟去進入。主，我哋多謝你，讚美你。Dengan iman kami deklarasi Engkaulah kemenangan. 看见流来与你之力，信心跟随云柱火柱带领，甩开不信只宣告你的话语，在巨人面前得胜有了胜，有信心宣告，信心看见流来与你之力，信心跟随云柱火柱带领，甩开不信只宣告你的话语，在巨人面前得胜有得胜，盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐，无人能够夺去。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。信心，信心，看见流来与你之力，我宣告信心，信心跟随云柱火柱带领，我宣告甩开不信只宣告你的话语，在巨人面前得胜有了胜，盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐，无人能够夺去。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。盼望能力，盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐，无人能够夺去。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。盼望能力都因耶稣的名，平安喜乐，无人能够夺去。在敌人的面前，你为我摆设筵席，这是我的胜利宣告。你咧俾咧教會咧係得勝，你亦都咧俾我哋係得勝嘅。弟兄姊妹咧，好唔好？我哋一齊咧開聲咧嚟到去感恩，為到咧神咧俾3間嘅教會，無論咧係撒狄教會。
Tuhan memberikan kepada 3 jemaat. Tuhan memberikan misi kita. 我哋嚟到一齊咧開聲咧，去到感謝 kepada 我哋嘅神。 gereja Sardis Laodicea. 耶穌你多謝你，多謝你，主耶穌你多謝你咧，俾眾教會咧都係咧有得勝嘅一邊，都係咧有富足嘅一邊。耶穌咧，你咧俾咧每一間嘅教會，主耶穌你亦都俾我哋咧係咧有市長嘅，你咧俾我哋咧係得勝嘅，你咧俾我哋咧係咧喺好多咧嘅富足嘅裏邊。耶穌咧， 主耶稣，我们谢谢你， Tuhan Yesus Tuhan kami kita berterima sanjung. kasih. Di dalam 3 gereja ini datang peneguhan dari Engkau dan juga penolakan dari Engkau. Saya mengundang kita berdua-duaan atau bersama. Kamu merasa ada apa kebaikan dari gereja 611 bersyukur. Kalau kamu di gereja Sardis mempunyai kebaikannya sendiri dan Laodicea dia dimarahi, merasa diberkati, ada sumber air seperti tidak ada. Dia punya bank, dia kaya. Kamu bagaimana menurutmu bagi gereja 611? Apa yang kamu punya kamu bersyukur, seperti ada Pastor Deborah, ada gereja mana? Ada kamu merasa di mana ada tempat yang baik bagi atau bagian kebaikan dari gereja 611, kita bersyukur. Tuhan Yesus, 我们来到你面前，我们要感谢你。 Tuhan Yesus, kami Yesus, datang di Yesus. hadapan Engkau, kami berterima kasih sebab Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Pada saat kami merenungkan 611, Tuhan, kami berterima kasih di dalam 25 tahun perlindungan, perjagaanmu, pemberianmu dan tanganmu yang
yang bekerja di dalam segala bagian gereja diberkati Tuhan. Saya bersyukur satu hal. Terima kasih Engkau memberikan kami Pastor Joshua dan Simo 25 tahun menghadapi angin badai bagi gereja lain. Mungkin banyak pendeta telah depresi, banyak para pendeta mereka memilih untuk menyerah, tetapi mungkin mereka bertanya mengapa saya melayani mengikuti hal yang begitu menderita, atau mungkin juga banyak pendeta yang memilih untuk pensiun. Tapi saya bersyukur, berterima kasih Pastor Joshua dan Simo, mereka tetap teguh, tetap tekun di dalam angin badai, masih dalam angin badai. Dan juga saya bersyukur di gereja 611 ada saudara-saudari kami bersama menemani Pastor Joshua dan Simo menghadapi angin badai. Kami berterima kasih, dan setiap rekan gereja sangat, dan ketua sel, saudara-saudari mereka sangat berharga yang kau berikan kepada 611, satu harta yang berharga di setiap angin masing-masing, tetap mengikuti pemimpin gereja, tetap mengikuti Allah. Ini hal yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Sangat saya merenungkan kembali, di dalam saya penuh dengan syukur dan pujian. Tuhan, saya yang dibanggakan dari 611 bukan karunia talenta aturapan, bukan bangunan atau di seluruh di bumi ini ada 140 lebih cabang gereja. Bukan hal ini yang dibanggakan, tetapi hanya ada satu komunitas orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengikuti Allah di dalam angin badai bersama dengan Pastor Joshua, rekan kerja, ketua sel, saudara-saudari kami, jemaat, kami bersyukur kepadamu, Mas. Terima kasih, pemberian yang sangat besar dan berkat yang luar biasa. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau demikian menjaga gereja 611. Engkau menjaga gereja yang Engkau pilih. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau.圣灵，我们欢迎你。圣灵，我们欢迎你。 Terima kasih Roh Kudus. 主啊，你的灵来到我们当中， Tuhan, Roh-Mu datang di tengah-tengah 你的灵 kami. 也去到线上。无论陪伴我们一起晨祷的弟兄姐妹在线上，无论在家中， Yang bersama dengan 无论在 kami, 办公室， baik di rumah, dimanapun mereka berada, baik yang di 主啊， online. 你的灵 Tuhan, 都 Roh-Mu 来充满我们， menjamah kami, 浇灌我们。 melawat kami. 父啊， Bapa, 你给这3间教会的责备， ini 也是 kesalahan 你对 bagi 我们的 tiga 提醒吗？ jemaat, 3 gereja. 撒旦 Juga 教 ini 会 bagi kami. Gereja Sardis 表面看起来是活的，但其实已经 sepertinya 衰微 hidup, padahal mati. Kerohanian mereka mati. Roh Kudus, Engkau menerangi kami di dalam kehidupan kami. Adakah bagian yang telah mati, telah lemah, dan bahkan mundur? Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Perkara dari Sardis, apakah itu juga perkara aku? Bapa,
tolonglah aku. Telunjuk kami tidak menunjuk orang lain, tetapi bagi diri kami sendiri. Ya Bapa, apakah aku masih dalam bersemangat untuk mengasihi Engkau? Gereja Laodikia, mereka tidak. Mereka suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, sehingga Engkau mencela mereka. Mereka sesungguhnya melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapa, mata rohani kami apakah terang terhadap dunia roh? Apakah kami juga peka? Apakah kami juga orang yang sombong, merasa memiliki segalanya, merupakan kebanggaan bagi diri sendiri? Gereja Laodikia, gereja yang besar, gereja yang indah, dikelilingi dengan pahatan. Di sini ada perbang, ada sumber air, ada kekayaan. Negara niaga yang berkembang. Laodikia tidak memiliki di dalam, tapi di Laodikia tidak kekurangan apapun, tetapi di mata Allah mereka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya Bapa, Roh-Mu datang di tengah kami. Di bagian mana aku telah buta cukup lama? Adakah dalam hidup kami tinggi hati, penuh dengan kebanggaan? Tuhan, adakah kami di bagian kami telanjang? Di bagian mana sesungguhnya kami orang yang melarat, orang yang malang, tapi kami masih tetap merasa kami baik? Tuhan, ya Roh Kudus, tolonglah kami agar jemaat-jemaat ini menerangi hidup kami, menjadikan cermin bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kita terus pejamkan mata. Datang Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, penuhi aku.
主耶稣，谢谢你。 Terima kasih 主要 Tuhan 常常在一 Yesus. 天的开始，我们总是忙碌。 Terima kasih Roh. Terima kasih Tuhan di hari awal hari yang baru kami dikuduskan. Saudara semua, mari kita berdoa agar Tuhan mengurapi kita, menolong kita, agar di mata rohani kita peka dan juga terang. Mohon Tuhan menolong kita untuk merendahkan diri, meneladani Yesus. Mohon Tuhan menolong kita di dalam Tuhan. Mari bersama kita berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoa agar dalam hidup kita kembali hidup kembali, dan Roh Kudus menerang kita dan memenuhi kita. Syara bara 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 dadada syara bara syara bara 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 dadada dadada papa 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 dadada syara bara 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 dadada syara papa 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 dadada syara bara 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 dadada syara bara Yesus, kami buang segala bagian yang telah mati, yang kami acuh tidak acuh di dalam Tuhan. Engkau kembali ampuni kami, ampuni diri kami, merasa makmur kami suam. Mohon Engkau untuk pulihkan bagian kami yang telah mati. Beri kami kesempatan bagaimana Engkau berikan pada gereja. Engkau memberikan kesempatan kembali bagi kami. Buka mata roh hati kami agar kami bangun, agar kami sadar. Tuhan, kita bersama Tuhan. Mohon Tuhan untuk membangunkan kita, menyadarkan kita bagian-bagian yang telah mati, roh kita yang tersumbat. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita berseru, kita bersama merindukan, lebih dalam merindukan dipenuhi oleh Tuhan. Membuka mata rohani kita, buang segala kebutaan, segala itu disalibkan. Syarabaka di sarabara bara bara di salib. Terlebih lagi bagian yang telah mati, telah dikuburkan dalam Tuhan yang bangkit, dengan kuasa Tuhan yang bangkit kita kembali diperbaharui. Saya mengundang bagi saudara-saudari semua seperti punya kesepian bagi gereja Philadelphia, dia masih punya tidak seberapa kekuatan menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan, maka kamu dipuji. Bahkan Tuhan memilih sebegitu sederhana, sedikit kekuatan darimu kau pakai, dan engkau sungguh tidak menyangkal nama Tuhan dan berpegang pada menuruti firman Tuhan, maka kamu akan menjadi sokong guru. Saya percaya sokong guru di bait suci Allah itu berbeda. Saya menggunakan semua pasal para rekan gereja mengurapi saudara-saudari, memberkati mereka agar mereka menjadi sokong guru di bait suci. Di dalam bait suci Allah ada nama Allah, nama kota Allah, nama Allah, nama kota Allah, dan nama Allah yang baru. Suatu hari kamu dan aku, kita menjadi sokong guru. Saya ingat waktu janji Allah waktu di Taiwan, waktu ini merupakan janji Allah bagi saya. Kamu lihat gereja Philadelphia adalah kamu. Rupanya di kitab Wahyu, waktu itu saya belum
teologi, saya belum baca kitab Wahyu, tapi saya masih sedikit kekuatan tidak seberapa, tapi saya menuruti firman Tuhan. Akhirnya saya gereja Philadelphia. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan, aku mohon dengan urapan-Mu untuk mengurapi setiap semua rekan gereja. Urapan-Mu, minyak urapan-Mu diurapi pada mereka, dan rohani-Mu terbuka. Setiap urapan-Mu ada pada rekan gereja, dan kamu akan menjadi sokong guru dalam bait suci. Di situ di dalam ada nama Allah, nama kota Allah, dan nama yang baru. Saudara-saudara, kita bersama berdoa untuk gereja dan keluarga kita. Berdoa sama 2 minggu lagi akan hari raya tahun baru Cina pertama. Kita berdoa orang keluarga kita di hari raya tahun baru mereka akan menyembah berhala atau upacara yang lain. Kita mengaku dosa, mohon Tuhan untuk melindungi gereja kita, setiap keluarga kita, jiwa raga, baik tubuh maupun rohani kita kuat di tahun baru. Hubungan kita semakin dalam dan luas, mempunyai hubungan yang baik. Dan perkara kita berdoa untuk gereja dan keluarga. Berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau untuk gereja dan keluarga. Kiranya semua dalam damai sejahtera Engkau melindungi kami setiap orang di hari tahun baru, tidak menyembah berhala dan juga tidak meramal atau percaya kepada tradisi yang dibawa dari Cina. Beri damai sejahtera bagi setiap keluarga kami di tahun baru Cina. Hubungan dengan keluarga semakin harmonis dan indah. Tuhan, Engkau jaga setiap
mereka damai sejahtera, kasih karunia-Mu menyertai kita bersama, menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Kamu bukan hanya di bait suci menjadi sokong guru, di dalam-Mu juga tertulis nama Allah, kota Allah, dan nama Allah yang baru. Dan ini hanyalah milik-Mu. Yang lebih utama, kamu harus tekun ke dalam segalanya, apa yang berpegang apa yang ada padamu, dan segala yang ada padamu tidak akan kehilangan. Di dalam kerajaan Allah memberkatimu. Kamu merendahkan diri, taat, mau diajar. Kamu bukan hanya mendengar, tetapi kamu juga menuruti, melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala bagian yang telah mati, tetapi Tuhan yang hidup bersamamu, semuanya akan hidup kembali, baik itu kesehatan, sukacitamu, atau perekonomianmu di tempat kerja, atau pelayananmu di gereja, dan atau hubunganmu dengan sesama, semuanya hidup kembali. Dalam nama Yesus memberkatimu. Di dalam hidupmu yang terikat, semuanya dilepaskan, dan kamu mendapatkan seluruh kebebasan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di gereja Laodikia semua kelemahan, semua pergi darimu, satu pun tidak akan mendekat padamu. Dalam nama Yesus mempunyai kamu punya kepekahan, baik punya mata rohani, dan kamu bisa tahu akan rencana setan, bahkan kamu dapat menghancurkan semua rancangan dari setan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Mata rohani bisa melihat atau rancangan setan, mata rohani juga bisa melihat pelindungan Allah padamu dan melihat pelindungan Allah bagimu, dan masa hidupmu yang kamu melihat tangan Allah bagaimana menyertaimu, dan penjagaan Allah selalu mengelilingi dan menyertaimu. Berkat Allah tak hentinya ada padamu. Dalam demikian memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa, amin. Tuhan Yesus